وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وجميع الإخوة المستمعين لهذا البرنامج. Jazakumullah khairah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan simak selama kurang lebih 1 jam ke depan yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Iqbal Gunawan Fidhahullahu Ta'ala. Wa ila fadilatul Syekh falyatafadhal mashkura. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زلنا في الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى في بيان أخلاق حملة القرآن وأخلاق أهل القرآن. قال رحمه الله في ذكر أوصافهم: لا يتأكل بالقرآن، أي لا يجعل القرآن أداة يستعملها لأجل أن يكتسب بها المال، وذلك بسعيه وعمله لإبراز شأنه في القرآن ليتأكل بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Akhlaq Hamalatul Quran yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah, dan kita lanjutkan bab yang berkaitan tentang akhlak pengemban Al-Quran. Beliau mengatakan, la yata'akkalu bil Quran. Seorang pengemban Al-Quran tidak mencari nafkah dengan cara menjual Al-Quran, yaitu dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai alat yang dia gunakan untuk mencari harta dengan cara yang menampakkan dirinya bahwasanya ia mempunyai pemahaman tentang Al-Quran. ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، أي لا يحرص على قضاء حوائج بالقرآن، مثل أن يراعى في سعر البضاعة أو يكرم في مبيع ونحو ذلك، فإن شأن القرآن عنده أجل من ذلك وأعظم. Ia tidak senang untuk ditunaikan kebutuhannya dengan Al-Quran. Ya, maksudnya dia tidak suka untuk menunaikan hajatnya dengan Al-Quran, seperti dimurahkan ketika ia membeli sesuatu atau bahkan digratiskan ataupun sejenisnya, karena sungguhnya kedudukan Al-Quran pada dirinya lebih mulia daripada hal yang demikian. ولا يسعى به إلى أبناء الملوك ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه، أي لا يسعى بالقرآن إلى أبناء الملوك والأغنياء ليكرموه، ولكن إن ذهب ناصحا ومؤدبا ونافعا لهم فهذا مشروع. Ia tidak mendatangi anak-anak para raja dan tidak duduk bersama dengan orang-orang kaya agar mereka memberikan sebagian dari harta mereka, yaitu tujuannya bukan sekedar mendatangi anak-anak raja, orang-orang kaya untuk mendapatkan sebagian dari harta mereka. Namun jika pengemban Al-Quran, seorang dai mendatangi orang-orang kaya tersebut untuk memberikan mereka pelajaran, memberikan mereka manfaat, maka ini disyariatkan. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم، أي إن كسب الناس الأموال الكثيرة بلا فقه ولا بصيرة، رضي هو لنفسه من الكسب القليل الذي يحصله بفقه وبصيرة وحلال لا شبهة فيه. Jika seluruh manusia mendapatkan bagian yang banyak dari harta dunia tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang benar, seorang yang mempunyai ilmu Al-Quran atau pengemban Al-Quran mencukupkan diri dengan harta yang sedikit, namun didapatkan dari ilmu dan pengetahuan yang benar. Ya, maksud beliau, maksud penulis kitab ini rahimahullah, jika manusia mendapatkan harta yang banyak namun harta tersebut didapatkan bukan dari ilmu yang benar, ia ridha terhadap dirinya dengan penghasilan yang sedikit, namun dia dapatkan
dari ilmu, dari sumber yang halal yang tidak ada syubhat di dalamnya. إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته، أي إن تنافس الناس بالملبوسات وتفاخروا بها وتباهوا بأشكالها وأنواعها رضي هو من اللباس بما يستر به عورته. Jika manusia memakai pakaian yang lembut, pakaian yang mewah, ia mencukupkan diri dengan pakaian yang halal yang cukup menutup auratnya. Ya, maksudnya jika manusia saling berbangga-bangga, saling berlebih-lebihan dalam memakai pakaian dengan berbagai jenis model, seorang pengemban Al-Quran rela atau ridha dengan pakaian yang sederhana yang menutup auratnya. إن وسع عليه وسع وإن أمسك عليه أمسك، وذلك عملا منه بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ومعنى قدر أي ضيق. Jika ia diberi keluasan, maka ia pun menafkahkan harta yang cukup, yang banyak. Namun jika dia disempitkan rezekinya, maka dia pun berinfak sesuai dengan kemampuannya, karena ia mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang yang diberi keluasan mengeluarkan dari keluasannya, dan orang yang disempitkan rezekinya ia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, arti qudira adalah duyqa, yaitu disempitkan. يقنع بالقليل فيكفيه، لأن القناعة هي الغنى الحقيقي، ومن لا قناعة عنده وإن أوتي من المال مثل ما أوتي قارون فإنه لا يراه يكفي حاجته. Ia selalu merasa puas dengan harta yang sedikit yang cukup untuknya, karena sifat qanaah, sifat merasa puas adalah kekayaan yang sebenarnya. Adapun orang yang tidak punya rasa qanaah, tidak punya rasa puas, seandainya dia diberikan harta sebanyak harta yang dimiliki oleh Qarun, maka ia tidak akan melihat bahwasanya harta tersebut cukup untuk kebutuhannya. ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، أي هو على حذر من نفسه من أن يصيبها شيء من الطغيان بسبب المال، لأن الله قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Ia selalu mawas diri, selalu waspada atas dirinya dari pengaruh dunia yang bisa membuatnya melampaui batas. Dia selalu mengawasi dirinya jangan sampai tertimpa penyakit berlebihan disebabkan oleh harta, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguhnya manusia akan melampaui batas jika ia merasa kaya. يتبع واجبات القرآن والسنة، أي ملتزم بالقرآن والسنة في شؤونه كلها، فكل ما وجب عليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اتبعه والتزم به. Ia selalu mengikuti kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pengemban Al-Quran senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam semua keadaannya. Semua yang diwajibkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia selalu mengikuti dan menetapinya. يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم، أي أنه يتفقه في أحكام الأطعمة والأشربة واللباس، فلا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلا حلالا، وإذا وجد منها شيئا حراما امتنع عنه. Ia makan dengan ilmu, minum dengan ilmu, memakai pakaian dengan ilmu, yaitu seorang pengemban Al-Quran senantiasa
mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan pakaian, sehingga ia tidak makan, tidak minum, dan tidak memakai pakaian kecuali yang halal. Dan apabila ia mendapati ada sesuatu yang haram, maka ia segera meninggalkannya. وينام بعلم، أي إذا أوى إلى فراشه اقتفى السنة الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فلا ينام نومة منهيا عنها، ويحافظ على أوراد النوم وأذكاره وآدابه، فيكون نومه مباركا قائما على اتباع السنة. Ia tidur dengan ilmu, yaitu apabila ia mendatangi kasurnya ingin tidur, ia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidur. Ia tidak tidur dengan cara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia selalu menjaga wirid-wirid dan zikir-zikir yang berkaitan dengan tidur. Juga ia selalu menjaga adab-adab tidur, sehingga tidurnya pun menjadi tidur yang berberkah karena dibangun di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ويجامع أهله بعلم، أي يراعي آداب معاشرة الزوجة وما نهي عنه في الشريعة كالجماع حال الحيض وكإتيان الزوجة في دبرها، فإنه يحذره أشد الحذر ويتجنبه لأنه من كبائر الذنوب. Bahkan ia berhubungan badan dengan istrinya juga dengan ilmu, yaitu dengan cara ia mengikuti adab-adab bergaul dengan istri, dan apa yang dilarang oleh syariat seperti berhubungan badan ketika istri sedang haid atau mendatangi istri dari duburnya, maka ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia pun meninggalkannya karena perbuatan tersebut termasuk dosa besar. ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، أي يلزم آداب الصحبة والمخالطة لإخوانه، وإذا زارهم التزم بآداب الزيارة الشرعية. Ia berteman dengan saudara-saudaranya dengan ilmu, ia pun mengunjungi mereka juga dengan ilmu, yaitu maksudnya dia senantiasa mengikuti adab-adab bergaul, adab-adab berteman, dan apabila ia mengunjungi saudaranya, ia pun mengikuti adab-adab dan cara-cara berziarah yang diatur oleh syariat. ويستأذن عليهم بعلم، أي يراعي آداب الاستئذان في دخوله على إخوانه، فيبدأ دخوله بإلقاء السلام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. Ia meminta izin dengan ilmu, ya, maksudnya ia mengikuti adab-adab meminta izin ketika ia mendatangi rumah saudaranya. Ia memulai dengan mengucapkan salam, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibuh." Barang siapa yang mulai mengajakmu berbicara sebelum memberi salam, maka janganlah engkau jawab. ويستأذن عليهم بعلم، فيتخلق ويجاورهم ويجاور جاره بعلم، فيتخلق بآداب الجوار التي جاءت بها الشريعة وحضت عليها. Ia bertetangga dengan cara bertetangga yang dibangun di atas ilmu, yaitu seorang pengemban Al-Quran senantiasa beradab dengan adab bertetangga yang diatur oleh syariat dan dianjurkan oleh syariat kita. يلزم نفسه بر والديه. شرع المصنف يذكر ما يجب على حامل كتابه من أدب وخلق تجاه والديه، فإنهم أحق الناس بالإحسان والبر والأدب. فعندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. Ia senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sini penulis kitab ini rahimahullah, Imam Al-Ajurri mulai menyebutkan perkara-perkara yang wajib
dilakukan oleh seorang pengemban Al-Quran dari adab-adab dan akhlak yang berkaitan dengan kedua orang tua. Karena kedua orang tua adalah manusia dan orang yang paling berhak bagi kita semua untuk berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Dan ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Man ahqun nasi bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Nabi SAW menjawab, "Ummuk," ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Abuk," bapakmu atau ayahmu. فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ia selalu merendah kepada kedua orang tuanya, mengecilkan suaranya ketika berbicara kepada keduanya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila salah satu dari keduanya telah mencapai umur senja atau keduanya, maka janganlah kalian berkata kepada keduanya atau dan janganlah kalian menghardik keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang lembut kepada keduanya. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan merendahlah kepada keduanya karena kasih sayang, dan berdoalah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya telah merawat aku sejak kecil." ويبذل لهما ماله ولا بد أن يكون هذا البذل بنفس طيبة حتى وإن كان بحاجة إلى هذا المال، وليستحضر جميلهما السابق له وإحسانهما العظيم تجاهه. ومن ذلك قوله: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Ia selalu memberikan harta kepada keduanya, dan pemberian ini harus diberikan dengan hati yang penuh dengan kerelaan. Bahkan seandainya ia butuh terhadap harta tersebut, hendaklah ia selalu mengingat kebaikan keduanya dan pemberian keduanya yang sangat banyak kepadanya. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hal ini, yaitu peringatan Allah kepada para anak, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya telah mengandungnya dengan penuh kesulitan, melahirkannya dengan penuh kesulitan, dan mengandungnya serta menyapihnya selama 30 bulan. وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة فيجمع في نظرته إليهما بين الوقار والرحمة، ولا سيما إذا بلغ بهما السن مبلغا كبيرا فضعفت الحواس والقوى وضعف البصر وضعفت الحركة. Ia memandang kepada kedua orang tuanya dengan pandangan yang penuh penghormatan dan kasih sayang. Maksudnya, seorang anak hendaklah ketika ia memandang kepada kedua orang tuanya, ia gabungkan antara pandangan penghormatan dan pandangan kasih sayang, terutama jika keduanya telah sampai umur yang senja, yang mana panca indera mereka sudah mulai lemah, pandangan mereka sudah mulai lemah, dan gerakannya pun sudah mulai loyo. فلا يلحقه بإحسانه لوالديه ورعايته لحقوقهما ملل أو رغبة في التخلص من المشقة التابعة لذلك،
بل يدعو الله أن يطيل عمرهما ليحظى بهناءة برهما والإحسان إليهما. Ia selalu berdoa untuk keduanya agar Allah memanjangkan umur keduanya, yaitu seorang anak hendaklah ketika ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ketika ia membantu kedua orang tuanya, jangan sampai ia merasa bosan, jangan sampai ia berharap ingin berlepas diri dari kesulitan tersebut. Sebaliknya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan umur keduanya supaya ia mampu untuk terus berbakti kepada keduanya dan terus berbuat baik kepada keduanya. ويشكر لهما عند الكبر، أي كما أمره ربه رب العالمين بذلك، فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Ia selalu bersyukur kepada keduanya, terutama ketika keduanya sudah tua, sebagaimana perintah Allah Tuhan semesta alam. Allah berfirman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku juga kepada kedua orang tuamu, dan kepada akulah tempat kembali. لا يضجر بهما، أي لا يظهر في تعامله معهما انزعاجا منهما أو كراهة لخدمتهما، خاصة عند الكبر، فقد يرتفع صوت الأب بسبب ضعف سمعه، وقد تزعجه كثير من الأشياء التي لا تزعج غيره لضعف قواه وما يعانيه من التعب والمرض. فالواجب ألا يضجر منهما مهما كانت الأسباب، بل يترفق ويتلطف ويحسن إليهما إحسانا عظيما. Ia tidak merasa sempit dengan kedua orang tuanya, yaitu ia tidak menampakkan ketika ia bergaul dengan kedua orang tuanya, ia tidak menampakkan rasa keberatan atau rasa tidak suka ketika ia melayani keduanya, terutama ketika kedua orang tua telah tua, sudah sangat tua. Terkadang suara seorang bapak meninggi disebabkan karena pendengarannya sudah mulai lemah, atau terkadang ia merasa terganggu dengan perkara yang sebenarnya orang lain tidak terganggu karena ia menderita berbagai macam penyakit. Maka seorang anak hendaklah tidak merasa sempit dengan kedua orang tuanya dengan sebab-sebab ini. Sebaliknya ia selalu berlemah lembut dan berbuat baik dengan cara yang terbaik kepada kedua orang tuanya. ولا يحقرهما، أي ولا يحقرهما. المسلم منهي عن احتقار أي مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، أخرجه مسلم. فكيف بالأبوين؟ Ia tidak menghina kedua orang tuanya. Seorang muslim dilarang untuk menghina muslim manapun, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak meninggalkannya, dan tidak menghinanya. Tentu dengan orang tua lebih dilarang lagi kita untuk merendahkan keduanya. إن استعان بهما على طاعة أعانهما، إن استعان به على طاعة أعانهما، أي إن طلب منه المعونة والمساندة في أداء طاعة الله أعانهما على فعلها، وإن استعان به على معصية لم يعنهما عليها، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يعاونهما على إثم ولا يطيعهما في معصية لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، أخرجه البخاري ومسلم. Jika kedua orang tua meminta tolong untuk melakukan suatu ketaatan, maka seorang anak hendaklah menolong keduanya. Yaitu maksudnya jika kedua orang tua meminta bantuan, jika ia ingin melakukan satu ketaatan, hendaklah seorang anak membantu keduanya untuk
melaksanakan ketaatan tersebut. Dan sebaliknya, jika keduanya meminta bantuan untuk melakukan satu maksiat, maka seorang anak tidak boleh untuk membantu keduanya, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong untuk dosa dan permusuhan. Maka seorang anak tidak boleh untuk membantu kedua orang tuanya melakukan dosa, dan juga tidak boleh mentaati keduanya untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Sungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. ورفيق بهما في معصيته إياهما يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله، أي أنهما عندما يطلبان منه معاونة في معصية الله لا يطيعهما، لكن يجب أن يرفق بهما فلا ينكر عليهما برفع صوت وغلظة وشدة. فلو طلب منه على سبيل المثال والده أن يشتري له شيئا محرما فلا يطيعه في معصية الله، لكن يجب أن يتلطف معه، فإن هذا من المعونة لوالده على ترك الباطل، فإن تلطف الابن وترفقه ومعاملته الطيبة سبب في تراجع الوالدين عن كثير من الأمور السيئة التي يريدان فعلها، بعكس ما إذا كان الشاب المتدين يعامل والده بقسوة وينكر المنكر الذي في البيت بشدة وغلظة وعنف، فإن هذا سيولد عنادا وفجوة بين الابن وأفراد أسرته، بخلاف ما إذا ترفق بهما وأحسن التعامل معهما، فإن هذا يثمر خيرا في الغالب. والله أعلم. Ia selalu lembut kepada kedua orang tuanya, bahkan ketika ia diajak untuk bermaksiat, ia tetap beradab dengan baik agar kedua orang tuanya kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan apa yang diinginkan dari keburukan. Maksudnya adalah, jika kedua orang tua meminta anaknya untuk membantunya melakukan maksiat, maka ia tidak mentaati keduanya. Akan tapi tetap bagi seorang anak untuk berlemah lembut kepada kedua orang tuanya dan tidak mengingkari keduanya dengan mengangkat suara dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras. Contohnya, apabila orang tuanya atau ayahnya meminta kepadanya untuk membeli sesuatu yang haram, maka ia tidak boleh mentaati ayahnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ia wajib untuk tetap berlemah lembut kepadanya, karena ini adalah salah satu cara untuk membantu orang tuanya meninggalkan keburukan tersebut. Dan apabila seorang anak selalu berlemah lembut ketika bergaul dengan orang tuanya, maka ini akan menjadi sebab kedua orang tuanya kembali dari atau meninggalkan perkara-perkara yang buruk yang mereka ingin lakukan. Sebaliknya, jika seorang anak bergaul atau bermuamalah dengan orang tuanya dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, maka ini akan menghasilkan atau menyebabkan jarak atau menjauhkan jarak antara ia dan anggota keluarganya. Namun apabila ia selalu berlemah lembut, bergaul dengan cara yang baik, maka insya Allah ini akan menghasilkan buah yang baik juga. يصل الرحم ويكره القطيعة، لأن الله قال في ثناء المؤمنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وقال سبحانه في شأن القطيعة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من قطعه لم يقطعه، لأن صلته لقرابته طاعة لله وطلب لرضاه، وليست على سبيل المكافأة بأن يصل من وصله منهم ويقطع من قطع، بل الأمر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم. ومعنى ظهير أي مدد ومعونة وتسديد من الله ما دمت على ذلك. Ia selalu menyambung silaturahim dan membenci untuk memutuskan silaturahim, dan ia tidak memutuskan orang yang memutuskan silaturahim kepadanya. Maksudnya adalah seorang yang pengemban Al-Quran, jika ia menyambung silaturahim, ia meyakini bahwasanya hal tersebut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia selalu mencari ridha Allah Azza wa Jal, bukan sekedar untuk membalas perbuatan orang yang menyambung silaturahim kepadanya. Dengan cara ia menyambung silaturahim kepada orang yang selalu bersilaturahim kepadanya, dan memutuskan silaturahim kepada orang yang memutuskan rahim kepadanya. Namun sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung silaturahim yaitu sekedar membalas, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung silaturahim sebenarnya adalah orang yang apabila diputuskan silaturahim kepadanya, ia menyambungnya. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan dengan mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya saya mempunyai kerabat yang aku menyambung silaturahim kepada mereka, namun mereka memutuskannya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun sebaliknya mereka berbuat jahat kepada aku. Aku selalu sabar kepada mereka, namun mereka balas melakukan perbuatan buruk kepada aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika benar apa yang engkau katakan, maka sebenarnya seakan-akan engkau sedang melemparkan pasir yang panas kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjadi penolongmu selama engkau melakukan hal tersebut. Makna zahir dalam hadis ini adalah penolong dan pembantu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membantumu jika engkau melakukan hal tersebut. يصحب المؤمنين من عصى الله فيه أطاع الله فيه، من عصى الله فيه أطاع الله فيه، أي من ارتكب في حقه معصية لم يعص الله فيه بل اتقى الله فيه وأطاع الله فيه. يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، من صحبه نفعه، لأنه في مجالساته لإخوانه حريص على نفعهم وإفادتهم، وبعيد كل البعد عما فيه مضرة بهم أو إيذاء لهم. ولا يكون الرجل مباركا حتى يكون ممن ينفع الناس في مجالسه، كما في قول نبي الله عيسى عليه السلام وجعله مباركا أينما كنت. حسن المجالسة لمن جالس، لأنه يجالس إخوانه بالآداب الشرعية والأخلاق العالية كما تقدم. Jika ada orang yang bermaksiat kepadanya, ia tetap mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Maksudnya, jika ada orang yang melakukan kesalahan dalam haknya, yaitu ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mentaati Allah kepada orang tersebut, ia tidak balas bermaksiat kepada Allah kepadanya, akan tapi ia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bergaul kepada orang lain. Ia selalu berteman dengan orang-orang beriman dengan ilmu, duduk dengan mereka dengan ilmu. Jika ada orang yang bergaul dengannya, ia selalu memberi manfaat kepadanya. Maksudnya adalah ia di dalam berteman, di dalam bergaul, ia selalu berusaha untuk memberi manfaat dan faidah kepada orang lain.
ia sangat jauh dari menyakiti dan mengganggu orang lain, dan seorang tidak dikatakan berberkah sampai ia memberi manfaat kepada orang lain yang berteman dengannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Ia selalu berbuat baik dengan orang yang duduk bersamanya, karena ia selalu menjaga adab-adab syariat ketika ia bergaul dan berteman dengan orang lain. Ia selalu menjaga akhlak-akhlak yang mulia. إن علم غيره رفق به، وهذا من الركائز المهمة والأسس العظيمة في من يقرؤون القرآن ويلقنون كتاب الله، فلا بد أن يتحلوا بالرفق واللطف والإحسان، وأن يبتعدوا عن الغلظة والعنف والشدة، لا سيما مع الصغار والصبيان، فالله عز وجل رفيق يحب الرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أخرجه مسلم. Jika ia mengajarkan sesuatu kepada orang lain, ia selalu lembut kepadanya, dan ini adalah salah satu pilar penting pilar penting harus dijaga bagi orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain dan mengajarkan cara membaca Al-Quran kepada orang lain. Ia harus berlemah lembut dan ia harus menjauhi sifat keras, sifat kasar, sifat kejam, terutama kepada anak kecil, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha lembut dan suka kepada kelembutan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sungguhnya kelembutan tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan membuatnya semakin baik, dan tidaklah kelembutan itu dihilangkan dari sesuatu kecuali akan menjadikannya semakin buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، لأن الخطأ لا بد من وقوعه، فإذا وقع الخطأ فلا يعنف المخطئ ولا يخجله بين الزملاء بعبارات جارحة وكلمات محرجة، لأن هذا الأسلوب ينفر الطالب ويبعده قلبه عن محبة العلم والتلقي. Ia tidak membentak orang yang bersalah dan tidak membuatnya malu, karena kesalahan pasti terjadi. Maka apabila seorang salah, maka tidak dibentak orang yang bersalah dan tidak dibuat minder dan malu, tidak dibuat merasa malu di antara teman-temannya dengan perkataan yang menyakitkan, kata-kata yang dapat membuatnya malu, karena metode seperti ini membuat seorang murid, seorang yang belajar menjadi tidak suka terhadap ilmu dan pelajaran. رفيق في أموره صبور على تعليم الخير، وهذا أيضا من الركائز المهمة في التعليم أيضا، هو الصبر. فالصبر يكون في التهيؤ للتعلم وإلقائه وبيانه، ويكون الصبر أيضا على تفاوت المتلقين من الطلبة، ومن لم يكن ذا صبر فإنه لا يحقق رسالة التعليم التي يسعى إليها. Ia selalu lembut dalam segala urusannya, selalu sabar dalam mengajarkan kebaikan. Ini juga merupakan pilar penting dalam pendidikan. Ketika seorang mengajar, ia harus sabar ketika menyampaikan ilmu dan menjelaskannya, juga sabar menghadapi perbedaan di antara orang-orang yang dihadapinya, yang diajari, karena orang yang tidak mempunyai kesabaran sebenarnya ia tidak bisa menyampaikan tugasnya dengan baik. يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، أي لجمال أخلاقه وطيب معاملته ورفقه بمن يجالسه وإحسانه له.
orang yang belajar kepadanya selalu merasa tenang dan selalu merasa senang dengan orang yang duduk kepadanya selalu merasa senang karena akhlak dia sangat lembut, cara bergaul dia sangat baik, dan ia selalu lembut kepada orang yang duduk kepadanya, dan ia juga selalu berbuat baik kepada mereka. مجالسة تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، لأنه هو في نفسه يتأدب بآداب الكتاب والسنة أولا، ثم صار مؤدبا لغيره بتلك الآداب العظيمة. Duduk dengannya akan memberi manfaat yang sangat banyak, dan ia pun selalu mengajarkan adab Al-Quran dan As-Sunnah kepada orang yang duduk kepadanya, karena ia sudah beradab dengan adab yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah pada dirinya. Kemudian ia pun mengajarkan orang lain adab-adab mulia tersebut. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan kita lanjutkan dengan sesi